dengan pendapatan kalian mau berganti itu harus mau berganti konten, itu harus hati-hati. Jangan sampai konten kalian itu malah membuat monetis kerjasama kalian dengan YouTube itu dihapus. Nah, kalau dibatalkan seperti ini, iklan-iklan yang berjalan itu uangnya kemana? Kok nggak diberitahu nih, langsung secara sepihak keras saja gitu dibatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel yang sudah dimonetis, sudah di-approve sama YouTube tuh, sudah ibaratnya sudah bekerja sama, sudah dapat iklan, sudah jalan, iklan sudah masuk, sudah jalan, sudah pokoknya ibaratnya sudah jadi YouTuber. Sudah jalan, sudah monetis, sudah dapat uang, sudah dapat semua. Bisa nggak kira-kira di kerjasama diputus, akunnya yang tadi dimonetis dibatalkan monetisnya? Bisa atau enggak? Karena ini sudah peraturan yang sekarang tuh beda banget. YouTube yang tahun ini nih, tahun 2020 itu berbeda dengan YouTube sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah monetis, sudah dapat iklan, sudah kerjasama ibaratnya, terus kita masukin video-video yang kira-kira melanggar atau keluar dari aturan dia nih. Umpama nih YouTube selama ini strike video anak nggak bisa dapat iklan karena anak tidak bisa dibuat sebagai mesin pencari uang. Maksudnya kan gara-gara kasus anak disiksa sama orang tua, suruh acting, suruh apa, sampai ditendang, sampai di apa. Ya biasalah, itu peraturan dunia lah tentang anak. Atau konten-konten pornografi yang biasanya kontennya umpamanya sudah masuk iklan, kontennya biasa-biasa aja, nggak ada yang videonya, tiba-tiba dimasukin konten-konten yang berbau dewasa apa semua karena dianggap dapat viewer cepet. Tapi bukan pornografi, maksudnya kan kalau YouTube sekarang parah ngomongin bagian bagian tubuh alat vital aja udah nggak boleh, memperagakan pokoknya banyak lah, memperagakan atau apa, tetap nggak harus pornografi, nggak harus panjang-panjang gitu, itu aja udah melanggar. Nah, pertanyaannya adalah tadi tuh di pertama, kalau akun kita sudah termonetis nih, kadang-kadang orang mau curang juga, maksudnya udah bukan curang, udah dimonetis tapi penghasilannya viewernya masih segitu aja, dia mau dongkrak itu, dia mau main akun dewasa atau main anak yang penontonnya banyak, bisa nggak dibatalkan? Jadi gini pemirsa, YouTube sekarang tuh memang berbeda banget sama YouTube tahun dulu. Kalau dulu begitu kita melakukan pelanggaran maksudnya kita masukin video-video yang tidak sesuai dengan aturan YouTube, itu di-delete sama YouTube, di-delete atau diperingatin. Kebanyakan di-delete. Kalau kira-kira konten ini udah di-delete karena tidak sesuai pedoman, ini komunitas gitu. Tapi kalau sekarang enggak, akun YouTube kita dibatalkan monetisnya. Nggak percaya, parah ini. Jadi beberapa di grup-grup kita gitu, beberapa yang sudah monetis, sudah ketawa ke TV, sudah senang, saya sudah dapat 4.000 jam, saya sudah dapat 1.000 subscriber, saya sudah jalan. Cuman kok uangnya segini ya, maksudnya penontonnya sedikit ya, ganti konten, dimasukin konten begini, tiba-tiba monetis dibatalkan. Ini hal yang tidak semua YouTuber tahu. Karena ini baru ya, prosesnya ini baru. Ini video ini sebenarnya berguna untuk beberapa YouTuber. Karena ini hal yang baru yang mungkin mereka nggak nyangka kalau hal ini akan terjadi dengan akun mereka juga. Jadi ketika mereka keluar dari konsep yang aturan YouTube punya, itu bahasanya, kalau bahasa YouTube itu pokoknya dibatalkan monetis.
Kalau yang berbau dewasa dikasih peringatan, kalau alasan itu membatalkan monetis. Kalau yang anak atau apa atau kekerasan atau apa semua dikasih kejelasan. Intinya bukan masalah konten ini ya, bukan masalah apa konten yang dimasukkannya, tapi inti dari konten ini adalah YouTube bisa membatalkan secara sepihak monetis yang kita lakukan. Itu hati-hati. Makanya kalau kalian sudah dapat 1000 jam tayang, sudah 4000 jam tonton, 1000 subscriber, 4000 jam tonton, sudah jalan, sudah apa semua, tiba-tiba kalian merasa kurang puas dengan pendapatan kalian, mau berganti konten, itu harus hati-hati. Jangan sampai konten kalian itu malah membuat monetis kerjasama kalian dengan YouTube itu dihapus, dibatalkan. Ini hal yang tidak banyak orang tahu, karena kejadian baru-baru aja. Dulu YouTube nggak pernah kayak gini, dulu. Dan ini nggak ada pengumuman. Dicari di mana-mana YouTube itu tidak ada pengumuman. Kenapa bisa kalau kita upload begini, biasanya kan hanya dihapus aja. Ini nggak, dibatalkan. Mau kerjasamanya, ini parah. Tapi kita dikasih kesempatannya begini. Sebulan kemudian kita dikasih tahu akun ini dibatalkan monetisnya. Kalau bahasanya gitu, intinya kalau mau berlanjut lagi, ajukan ulang lagi tapi sebulan kemudian. Kita kasih tanggalnya, ajukan setelah tanggal segini gitu, sekian gitu. Umpama nih kejadian tanggal 1, ajukan tanggal 1 bulan depan dengan satu catatan, hapus semua konten-konten yang berbau pelanggaran gitu, berbau anak, berbau kekerasan, berbau pornografi dan lain-lainnya. Itu sudah hapus dulu. Kalau udah hapus baru ajukan lagi dengan satu syarat, sesuai subscribernya, sesuai 4000 jam tontonnya, sesuai. Artinya kan kita mengulang dari awal lagi. Karena kalau kita ngapus video-video kita, itu jam tayang kita berkurang. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Nah, di situ pemirsa, ini inti dari video ini. Kalau kita sudah monetis, jangan bangga. Kapanpun itu bisa membatalkan secara sepihak. Pertanyaannya selanjutnya adalah gini, kan iklan udah jalan tuh, Nah, kalau dibatalkan seperti ini, iklan-iklan yang udah jalan itu uangnya kemana? Apakah menjadi deposit kita nanti kalau sudah dimonetis lagi dibayar ke kita, atau enggak? Atau diambil sama YouTube secara sepihak? Kan paham ya? Ini sebelum umpamanya sudah dimonetis, iklan sudah masuk, wah kita udah bangga gitu ya, oh iklan masuk, semua penonton setiap serupiah pun itu menjadi hak kita kan, kalau itu punya kita. Nah, setiap iklan yang masuk itu jadi punya kita. Tiba-tiba kita masukin konten yang menurut YouTube salah. Beberapa konten itu 1, 2, 3 mungkin itu melihat tiba-tiba strike tanpa ada peringatan. Kalau menurut saya lebih bijak itu YouTube peringatin dulu, oh konten Anda keluar dari ini, melanggar ini nih, video-video ini nih, mendingan dihapus deh. Kalau nggak kita batalin monetis, mungkin bahasanya seperti itu, atau bahasa formalnya diatur lah. Tapi tidak ada hal seperti itu. Mohon maaf nih kalau saya salah, ntar kalau pihak YouTube lihat saya ngomong gini juga, karena juga lagi saya itu. Tapi saya ngomong apa adanya. Ini ramai di grup-grup kita, di grup YouTuber, kok nggak memberitahu nih, langsung secara pihak keras saja gitu, dibatalkan aja. Nah gitu pemirsa. Inti konten ini adalah, ngerti ya? Inti konten ini adalah harus hati-hati, jangan mudah tergiur dengan konten lain membuat akhirnya dibatalkan monetis. Aturan YouTube sekarang agak strike, tidak seperti itu dulu. Kalau dulu cuma dihapus aja videonya. Video tidak sesuai sama pedoman komunitas, hapus. Nggak sesuai, hapus. Sekarang enggak. Berbagi karena rugi kalau nggak pernah berbagi. Mudah-mudahan informasi bermanfaat kalau buat YouTuber jadi tahu. Yang tadinya YouTuber nggak tahu jadi tahu sekarang. Ini masalah. Usikum manamsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri agar selalu bertakwa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.